Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ketemu lagi di channel KA Kriyanto Anto. Saya akan menyemai beberapa jenis benih sayur ya. Ini ada sawi pagoda atau mustard tatsoi savoni ya bahasa latinnya ya. Kemudian ada kailan. Ini kailan. Yang ini brokoli ya, coba tanam brokoli juga. Kemudian ada benih bayam Jepang. Kemudian ada bibit kale. Dan yang terakhir ini adalah, ini kale juga ya teman-teman, tapi ini kale black ya namanya ya. Nah, saya akan mengisi tanah dulu ke dalam papan persemaian. Ini pakai media tanam Karya Subur ya. Kalau di daerah Depok ini merek ini cukup terkenal ya, banyak dipakai ya, Karya Subur. Tanahnya cukup poros, jadi bagus untuk pembibitan tanaman sayur dan buah-buahan. Kita padatkan ya. Ini langkah pemadatan terhadap media tanam yang sudah berada di papan persemaian. Nah, cukup, rasanya cukup padat. Ini media tanamnya kita buat lubang, jadi nanti benih kita masukkan di setiap lubang. Kemudian berapa benih yang kita masukkan? Biasanya saya akan memasukkan lebih dari satu, misalkan 2 atau 3, untuk mengantisipasi kalau ada benih yang tidak tumbuh. Saya akan menanam dulu kale lacinato. Jadi kale itu bermacam-macam ya ternyata jenisnya. Sayur yang sangat tinggi gizinya. Bisa kita pakai untuk campuran jus hijau. Itu nomor 1 yang direkomendasikan ahli gizi itu adalah sayur kale. Dan nanti yang sana untuk kale yang satunya lagi, kale black magic. Secara biji sama aja ya atau berbeda? Sama, mirip lah, karena masih satu spesies. Rasanya sama apa beda sih itu? Ya kalau rasa sama aja. Nah, ya kayak kita kalau misalkan makan apa ya, sawi misalkan, sawi kan ada beberapa jenis juga, tapi kan rasanya sama aja. Rasanya mirip-mirip ya. Nah, terus kita tutup begini, baru nanti disiram air. Nah, ini yang mau ditanam selanjutnya itu brokoli red spring rapini. Saya belum pernah ya ketemu secara langsung yang sudah jadi brokolinya kok bentuknya seperti ini. Kalau yang kita temui biasanya kan ya brokoli padat gitu ya bunganya. Ini kan kayak apa ya, bentuknya kayak tidak beraturan gitu. Jadi penasaran, kayaknya enak banget nih dimakan nih. Jadi kita coba ya tanam ya. Setengah aja dulu dipakainya. Nah, nanti teman-teman kalau sudah tumbuh benihnya, nanti kita akan pindahkan ke
hidroponik. Jadi sebagian kita akan pakai hidroponik, sebagian lagi pakai media tanam tanah biasa ya. Nanti kan kita bisa bandingkan perbedaannya, baik dari pertumbuhannya maupun ketahanannya tuh, maksudnya berapa lama bertahan tanaman sejak ditanam. Terus selanjutnya saya mau menanam kailan. Nah, ini yang tanaman favorit nih. Tanaman sepanjang zaman, selama kita pelihara terus dengan baik, dia nggak akan mati-mati tuh. Kita potong tumbuh lagi, potong tumbuh lagi, sampai bosen. Ini karena bijinya cuma sedikit, ini isinya cuma 25 butir. Jadi kita paling akan isi satu-satu tiap lubangnya. Ini benih mustard tatsoi savoni, ini sepertinya sawi pagoda ya. Nah, ini isinya juga sangat banyak, jadi saya akan pakai setengahnya aja. Nah, yang terakhir ini adalah bayam Jepang. Teman-teman kalau misalkan datang ke supermarket ya, seperti Total Fresh atau supermarket yang menyediakan sayuran-sayuran hidroponik gitu, itu biasanya ketemu dengan sayur Jepang. Dan saya jadi paham kenapa harganya cukup mahal. Kenapa? Karena nanamnya sulit sekali. Saya kayaknya sudah berapa kali nanam dan belum berhasil, tapi saya tidak patah semangat. Saya akan coba untuk benih yang terakhir ya. Saya akan coba tanam, siapa tahu nanti bisa berhasil. Biarin agak banyak ini daripada keburu kadaluarsa benihnya. Kita tanam aja, nanti kalau udah tumbuh baru kita pindah-pindahin aja gitu. Ini sebagian mau saya munculkan, sebagian mau saya tutup. Kenapa? Karena saya nggak paham ini yang sebenarnya dia harus ditutup apa enggak. Nah, teman-teman, sebelum lupa, ini benihnya, benih apa yang kita tanam, maka sebaiknya kita beri tanda. Biasanya orang bisa ditempel ya, pakai label gitu ya. Tapi saya akan memanfaatkan bungkus dari benihnya ini untuk jadi penanda. Jadi setelah kita potong, terus kita lobangin, kita bikin bendera pura-puranya nih teman-teman. Bungkus dari benih itu kan terbuat dari plastik. Kalau nanti kita siram, kena air itu tidak akan rusak. Ini adalah benih bayam. Ini tanda untuk kale. Seperti ini. Kale Black Magic. Nah, kita pindahin ke tempat yang kira-kira cukup sinar matahari ya. Di sini biasa untuk kita gunakan sebagai lokasi penyemaian. Ya. Nah, untuk kualitas penyiraman teman-teman bisa memakai yang kualitas shower ya. Jadi ini enggak terlalu kencang semburannya. Langsung aja kita siram. Cukup. Jadi media tanamnya terlihat sudah cukup basah. Penyiraman ini bisa dilakukan setiap hari
setiap pagi dan sore ya baiknya. Mudah-mudahan penyemaiannya ini berhasil ya teman-teman. Jadi nanti setiap hari saya akan melakukan penyiraman pagi dan sore, jangan lupa. Setelah nanti besar akan kita pindahkan ke ada yang ke media hidroponik, ada yang ke media tanam biasa dalam pot. Jadi sekian dulu tayangan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.